Di sini ada wisata alam yang sangat indah, yaitu hamparan sawah yang dirubah menjadi destinasi wisata agroeduwisata organik Mulia Harja, tepatnya di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Di sini masyarakat bisa melakukan wisata edukasi dengan mendapatkan berbagai ilmu pertanian. Selain itu juga wisatawan bisa berfoto dengan background pegunungan dan perbukitan, serta di sini juga Ratu disediakan berbagai foto booth yang sangat menarik untuk para wisatawan berfoto. Selain itu juga ada berbagai booth-booth makanan yang bisa dinikmati oleh wisatawan para pengunjung, sehingga selain itu juga ada berbagai melakukan perjalanan yang bisa tidak bosan dan bisa beristirahat, sehingga pengunjung yang di area sudah disiapkan melakukan perjalanan ke sini tidak bosan dan lalu bisa fasilitas apa beristirahat saja yang bisa diakses area di sudah Mulia Harja disiapkan, ini, seperti itu. Lingga? Lalu fasilitas Ratu, ada apa saja berbagai yang bisa fasilitas yang bisa diakses di dinikmati oleh Mulia Harja pengunjung, ini, diantaranya Lingga? adalah tempat beristirahat ada ataupun berbagai balai atau fasilitas saung. yang Selain bisa itu juga dinikmati oleh masyarakat bisa pengunjung, mendapatkannya adalah edukasi dari tempat beristirahat para petani yang ataupun di sini balai yang atau saung. Selain itu juga mayoritas masyarakat merupakan bisa mendapatkan petani organik, edukasi di mana dari petani organik para ini petani yang di merupakan sini yang petani yang tidak merupakan mayoritas menggunakan merupakan pupuk kimia petani ataupun organik, pestisida di mana sehingga petani organik secara ini merupakan alami petani yang tidak tumbuhan-tumbuhan menggunakan di sini pupuk kimia ataupun pestisida kimia, sehingga secara organik atau alami dari tumbuhan yang diproses di sini langsung oleh menggunakan para pupuk petani berbahan. Selain itu juga di sini Organik disediakan atau dari tumbuhan beberapa yang petak sawah yang diproses diproses langsung untuk oleh anak-anak para bermain petani. dan Selain itu belajar juga di bagaimana sini cara disediakan menanam padi, beberapa kemudian petak sawah yang bagaimana difungsikan untuk cara anak-anak anak-anak bermain dan belajar bagaimana cara menanam padi, kemudian juga ada bagaimana cara untuk bagaimana menanam mengolah lahan menebar ikan pertanian di itu. area Sehingga persawahan. para Dan anak-anak juga yang ada bermain sarana di untuk bagaimana wisata ini mengolah bisa lahan mengetahui bagaimana pertanian itu. proses Sehingga padi yang dimulai para dari anak-anak yang bermain bibitnya di hingga menjadi beras. wisata ini Seperti bisa itu. mengetahui bagaimana proses Baik, padi itu tadi yang beberapa dimulai edukasi dari yang bisa didapatkan bibitnya di hingga menjadi beras. Mulia Seperti Harja itu. ini, begitu ya, Lingga? Baik, Lalu itu tadi saya beberapa ingin edukasi yang tanya, bisa apakah didapatkan memang, di edukasi Mulia ini hanya Harja ini, begitu ya, bisa Lingga? dinikmati oleh Lalu anak-anak saja saya atau ingin sebenarnya tanya, bisa apakah dinikmati oleh memang segala usia? edukasi ini hanya bisa dinikmati oleh Ya, anak-anak Ratu, benar saja sekali. atau Ini sebenarnya bisa dinikmati oleh juga oleh segala para usia? orang dewasa ataupun para mahasiswa, Ratu, karena benar sekali. Ini seperti bisa dikatakan oleh para dinikmati juga petani di oleh sini para banyak sekali mahasiswa orang dewasa yang ataupun para sebelum mahasiswa, pandemi itu karena belajar seperti dikatakan oleh para belajar di petani kampung di sini ini banyak sekali bagaimana cara mengolah lahan, yang bagaimana cara sebelum pandemi itu belajar sebuah di pertanian belajar di organik, kampung sehingga ini. tempat ini Bagaimana juga selain cara menjadi mengolah wisata lahan juga bagaimana menjadi cara kunjungan studi membentuk banding sebuah dari pertanian petani-petani organik, lain, dan sehingga dari dari para juga selain mahasiswa menjadi yang wisata melakukan juga menjadi praktek kerja lapangan. kunjungan studi Di banding sini ada dari sekitar petani-petani 21 lain, dan hektar dari para mahasiswa persawahan yang dan melakukan sekitar 3 praktek hektar kerjanya lapangan. merupakan pertanian Di sini ada sekitar organik yang bisa 21 menjadi hektar edukasi bagi para persawahan pengunjung dan wisata sekitar 3 agrowisata, hektarnya merupakan pertanian edukasi organik yang Mulia bisa Harja. menjadi edukasi bagi para Lalu yang pengunjung terakhir nih, wisata gimana agrowisata, caranya edukasi atau organik Mulia aksesnya Harja, begitu seperti untuk itu. bisa menuju ke lokasi Lalu ini? yang terakhir Dan nih, berapa gimana biaya masuk yang harus caranya dibayarkan? Atau atau aksesnya begitu untuk bisa menuju ke lokasi ini? Ya, Dan Ratu, berapa untuk biaya mengunjungi masuk yang harus kawasan wisata dibayarkan? Mulia Harja ini, pengunjung bisa ataupun wisata Ya, Ratu, dari untuk luar kota mengunjungi Bogor bisa kawasan menggunakan wisata akses Mulia Polda Harja ini, Gorawi melalui pengunjung bisa pintu ataupun tol Bogor, wisata kemudian dari masuk luar melalui kota Jalan Bogor bisa Otista, menggunakan selanjutnya akses tol tinggal Jagorawi mengikuti arah melalui menuju komplek pintu BNR tol di sana Bogor, juga kemudian ada masuk sudah ada melalui banyak Jalan plang Otista, petunjuk menuju selanjutnya tinggal lokasi mengikuti wisata arah menuju komplek sehingga BNR. masyarakat Di sana tidak juga perlu bingung, sudah ada takut banyak nyasar syarat ataupun ataupun apa. petunjuk Selain itu menuju juga di Google Maps juga lokasi wisata, tempat wisata ini sudah sehingga masyarakat tidak perlu tercatat, bingung, sehingga bisa takut langsung nyasar diikuti oleh ataupun masyarakat. masyarakat. Itu juga di Untuk Google harga Maps juga tiket sendiri tempat cukup wisata ini terjangkau ya, sudah Ratu. harganya Tercatat mulai sehingga dari bisa langsung diikuti oleh Rp10.000 masyarakat. bagi satu Untuk pengunjung, harga tiket dengan sendiri bisa cukup terjangkau menikmati ya, berbagai Ratu. akses. Harganya Selain mulai itu dari untuk masyarakat yang menggunakan bagi satu transportasi pengunjung umum bisa menggunakan bisa menikmati berbagai akses. selain Dari itu untuk terminal Barang masyarakat yang menggunakan transportasi umum bisa menggunakan Baik, terima kendaraan kasih angkutan Lingga atas kota informasinya 01 dari hari ini, terminal dan Baranang Tribuners Siang. untuk Seperti Anda itu, yang Ratu. berada di Kota Bogor dan Baik, terima sekitarnya. kasih Lingga Lokasi atas ini bisa informasinya menjadi salah hari satu ini, pilihan dan karena Tribuners selain untuk bisa Anda yang berada berlibur, di Kota Bogor bisa dan sekitarnya, lokasi ini bisa menjadi salah satu pikiran pilihan kita, karena tapi selain kita juga bisa belajar berlibur sesuatu ketika bisa kita berlibur. Terima kasih Lingga, tadi Tribuners Lingga pikiran juga kita, sempat tapi kita melakukan juga bisa wawancara belajar dengan ketua sesuatu kelompok ketika tani kita dewasa berlibur. Lemah Terima kasih Dulu, Lingga, tadi Muhammad Tribuners Aneng. Lingga Berikut juga liputannya sempat untuk Anda melakukan wawancara dengan ketua Sebetulnya kelompok tani idenya ada dewasa sih Lemah dari Dulu, dulu Muhammad Aneng. Berikut cerita liputannya orang untuk tua Anda. saya karena kalau pengen idenya ada tanah lebih subur lebih bagus cerita orang tua saya karena kalau pengen yang tanah lebih subur lebih bagus harus minat padi harus diterusin katanya gitu kan insya Allah keberkahannya harus makan minat padi hasilnya lebih meningkat katanya gitu.
juga lebih bagus, tanah bertani lebih manfaat, hasilnya menggunakan pupuk banyak-banyak, katanya bagus, tanah lebih gembur, bisa tidak menambah produksi, menggunakan banyak-banyak, katanya beras dapat, dari padi dapat, yang menambah produksi hasil produksi, makanya tidak sana kan dari alhamdulillah kalau dari padi dapat, sekarang ikan dapat, budidaya padi, minat padi, alhamdulillah lah kalau banyak manfaatnya semenjak sekarang, sekarang budidaya padi, minat banyak yang pengunjung, banyak lihat sini kan, orang-orang ada anak-anak kampung tematik yang edukasi juga banyak yang pengunjung senang lihat di sini kan, mudah-mudahan ada anak-anak bisa meneruskan juga kan, lebih senang mencontohi, ada mudahan bisa jadi guru, bukan saya mencontohi supaya saya mencontohi atau di sini bukannya mencontohi saya jadi guru, bukan, tapi saya mencontohi supaya ada kemanfaatan kelompok di sini supaya nurutin semua hasil produksi dan penerusnya meningkat, jangan mengandalkan dari padi aja, meningkat, jangan mengandalkan dari padi Selanjutnya aja. Tribuners selalu akan mengajak Anda untuk melihat hewan peliharaan favorit bagi anak-anak. Selanjutnya Tribuners selalu akan mengajak Anda untuk melihat hewan peliharaan favorit bagi anak-anak. Kenapa favorit? Karena lucu dan Betawi di Taman Kelinci Bambu Apus. Lokasinya ada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Gak sabar ya melihat lucunya Bambu Apus. Lokasinya ada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Gak sabar ya melihat lucunya kelinci di lokasi ini. Langsung saja sudah ada Pebi Adiliana di sana. Taman Kelinci Bambu Apus ini lokasinya ada di mana? Dan apa yang menarik dari Taman Kelinci Bambu Apus ini? Silakan Pebi. Lokasinya ada di mana? Dan apa yang menarik dari Taman Kelinci Bambu Apus ini? Silakan Pebi. Ada di kantor pusat pelayanan kesehatan hewan dan peternakan Pusian Keswana, ada di kantor pusat pelayanan kesehatan hewan dan peternakan Pusian Keswana, Cipayung, Jakarta Timur, KPKP DKI jadi Jakarta yang ada di Taman Kelinci ini adalah bagian dari Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang dikelola oleh Pusian Keswana. Taman Kelinci ini adalah bagian dari taman tersebut yang dikelola oleh Pusian Keswana yang memiliki lebih dari Jakarta 80 ekor jenis kelinci di dalamnya. Taman tematik yang memiliki lebih dari 80 ekor jenis kelinci di dalamnya. Nah, di sini Tribuners bisa melihat 1.000 meter persegi dan juga berinteraksi dengan kelinci-kelinci tersebut di tengah taman seluas 4.000 meter persegi lalu. Nah, di mana tujuan utamanya memang untuk memberikan edukasi seputar kelinci sebagai hewan kesayangan di mana tujuan utamanya memang jadi tak hanya memberikan edukasi sekedar bisa bermain saja sebagai hewan kesayangan di perkotaan, mengajak anak-anak untuk belajar hanya mengenai sekedar bisa bermain saja, namun bisa memperkenalkan sekaligus mengajak anak-anak untuk belajar lebih dalam mengenai saya melihat dari video yang sekarang juga mungkin bisa dilihat oleh Tribuners juga kelincinya sangat lucu-lucu. Saya melihat dari video yang sekarang juga di sana Pebi dan kenapa disebut sebagai kelinci Betawi. Boleh saya tahu ada berapa jenis kelinci di sana Pebi dan kenapa disebut sebagai kelinci Betawi? Berbagai macam jenis ras kelinci yang bisa kita temui, mulai dari jenis ada berbagai macam jenis tandai dengan ciri-ciri yang bisa kita temui, mulai dari hanya lucu tapi juga punya ciri-ciri yang unik, yaitu matanya merah dan ciri-ciri kelinci seperti salju hanya lucu tapi juga kemudian juga ciri-ciri yang unik, yaitu matanya merah dan kemudian juga ada jenis seperti salju gitu, kemudian juga ada juga jenis ras berbagai jenis, kemudian juga ada jenis tersebut ini sudah dikawinkan dan secara silang dengan berbagai jenis sehingga kelinci ini bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lokal. Nah, sehingga saya sampaikan di sini bahwa bisa beradaptasi dengan kondisi terbentuknya ini memang berawal dari ide. Saya sampaikan di sini melatih kelinci-kelinci yang dikembangbiakan terbentuk ini memang berawal dari agar terbiasa berinteraksi dengan melatih kelinci-kelinci yang dikembangbiakan bermain di luar kandang gitu ini agar terbiasa berinteraksi dengan manusia dan didatangkan langsung bermain di luar kandang di mana memang awal mulanya ini tidak memiliki cuaca yang tidak terlalu panas langsung dari kawasan Bogor di mana belum cenderung memiliki cuaca yang tidak dengan kondisi lingkungan Jakarta sehingga ras ini memang kemudian beberapa ras kelinci yang bertahan beradaptasi dengan kondisi lingkungan Jakarta sehingga mampu beradaptasi beberapa ras kelinci yang bertahan dikawinkan secara silang dengan kelinci dinamai sehingga mampu beradaptasi dengan cuaca panas tidak mampu beradaptasi dengan cuaca di Jakarta bahkan hingga lebih dari 30 derajat Celcius karena dinilai telah mampu kemampuan cuaca di Jakarta bahkan hingga lebih dari 30 derajat Celcius kepiawaian para perawat
tentunya kemampuan bertahan hidup dan juga kesehatan para kelinci di sini kita bisa menemukan kepiawaian para perawat yang ada di Taman Kelinci Bambu Apus ini. Karena kalau kita besar dan bisa menemukan kelinci-kelinci sehat, Ratu. Gendut-gendut begitu. Baik, ini kan kalau boleh dan saya juga bilang kelinci adalah tentunya hewan sehat, peliharaan Ratu. favorit bagi anak-anak karena seperti yang sudah ini kan bilang kalau tadi, boleh saya mereka bilang kelinci lucu-lucu adalah gendut hewan gembul peliharaan gitu ya. favorit bagi Nah, anak-anak karena ketika seperti yang sudah nanti bilang mengajak tadi anak-anak datang ke mereka lokasi lucu-lucu, ini, otomatis gendut anak-anak ini gembul akan gitu ya. Nah, gimana ya? ketika Ingin nanti mengajak mengajak anak-anak datang ke berinteraksi lokasi secara ini, langsung dan otomatis di lokasi anak-anak ini ini apakah akan diperbolehkan gimana ya? begitu? Ingin menyentuh, berinteraksi Ratu. secara langsung. Jadi dan di lokasi ini pengelola apakah Taman Kelinci Bambu Apus ini diperbolehkan memang mengizinkan anak-anak untuk menyentuh. Jadi pengelola Taman Kelinci Bambu Apus ini memang dengan kelinci-kelinci yang ada di Taman Kelinci ini menyentuh jika mereka berinteraksi menggendong atau memberikan makan itu yang ada di Taman Kelinci ini. Tetapi perlu diingat mereka kalau Tribuners menggendong atau memberikan makan itu diperbolehkan. Kelinci yang ada di taman ini perlu diingat nih datanglah di pagi hari mau bertemu langsung dengan kelinci yang ada di taman ini. Kelinci-kelinci ini datanglah di pagi hari di taman tersebut sekitar pagi karena memang pagi hingga jam 9 ini dilepas. Nah, dilepaskan di taman jam 9 ke atas itu kelinci-kelinci ini sudah hingga jam 9 pagi saja diletakkan di kandang. Jadi kalau untuk jam 9 ke atas itu kelinci-kelinci ini sudah mulai hanya diletakkan di kandang. Jadi kelinci-kelinci tersebut di dalam kandang karena kondisi cuaca yang sudah cukup panas dan hanya untuk mereka bisa kelinci tersebut di dalam kandang karena kondisi cuaca yang sudah cukup panas dan kemudian Pebi untuk mereka bisa masuk ke lokasi ini apakah dikenakan tiket masuk begitu? Baik. Kemudian Pebi untuk bisa masuk seperti apa mekanismenya? Apakah dikenakan tiket masuk begitu? Ya, untuk lalu ini Taman mau Kelinci berkunjung seperti apa mekanismenya? Pebi diperkenakan tiket masuk untuk masyarakat artinya Taman Kelinci selama masa pandemi COVID-19 diperkenakan tiket masuk. Namun karena masyarakat artinya di dalam suasana pandemi maka pengelola Taman Kelinci Bambu Apus namun karena membatasi kunjungan bagi masyarakat yang datang maka pengelola Taman Kelinci Bambu Apus pengunjung yang datang juga disarankan kunjungan bagi masyarakat yang pendaftaran melalui barcode yang disediakan oleh pihak pengelola. Barcode ini bisa diakses melalui pendaftaran melalui barcode yang disediakan oleh pihak pengelola. Barcode ini bisa diakses nantinya melalui pendaftaran media pihak pengelola sendiri bisa memantau seberapa banyak pengunjung yang nantinya hingga melalui pendaftaran kunjungan apabila sendiri bisa memantau terlalu banyak banyak pengunjung yang datang sehingga bisa membatasi kunjungan. Terima kasih Pebi atas informasinya dan juga rekomendasi lokasi wisata yang bisa dikunjungi besok. Terima kasih Pebi atas informasinya dan juga rekomendasi lokasi wisata Terima kasih, yang bisa Pebi, atas dikunjungi informasinya. besok karena besok sudah akhir pekan ya. Selanjutnya Tribuners untuk Anda yang Terima kasih, berada Pebi, di atas Kabupaten informasinya. Mesuji dan sekitarnya wajib untuk mencoba Selanjutnya, Tribuners berwisata untuk ke Anda yang wisata berada asik di Kabupaten Wiralaga Mesuji dan atau sekitarnya. WAW. Wajib Tempatnya untuk masih baru, mencoba Tribuners, berwisata ke dan wisata baru saja asik diresmikan Wiralaga juga atau pada bulan WAW. Maret kemarin. Tempatnya masih baru, Lokasinya Tribuners, luas dan banyak baru spot saja diresmikan selfie, juga banyak pada gazebo bulan yang bisa Maret digunakan kemarin untuk bersantai lokasinya luas, sambil banyak menikmati spot pemandangan. selfie, Lokasinya banyak sekarang menjadi gazebo yang favorit bisa juga digunakan untuk bersantai untuk sambil berlibur menikmati pemandangan. Seperti apa Lokasinya situasinya sekarang dan menjadi ada apa favorit saja juga ya di sana untuk keluarga sudah ada Rangga untuk Yusuf berlibur yang tentunya. siap menyampaikan Seperti apa situasinya dan ada apa saja ya di sana? Sudah ada Rangga Yusuf yang Rangga. siap menyampaikannya. Tribuners, selamat malam Rangga. Baik Rangga, bisa digambarkan seperti Halo, apa Rangga. wisata asyik Wiralaga atau WAW di Kabupaten Mesuji ini? Baik Rangga, bisa digambarkan seperti apa wisata asyik Wiralaga atau WAW di Kabupaten Mesuji ini? Wisata asik Wiralaga atau disingkat saya laporkannya jadi berada di desa Wiralaga, wisata asik Wiralaga atau disingkat dengan Mesuji. Jadi ini berada di desa Wiralaga adalah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Jadi wisata ini yang sebelumnya menjadi tempat adalah yang cukup menarik. Hamparan wisata asik Wiralaga ini yang utama adalah menawarkan wisata yang cukup menarik. Selfie. Jadi yang wisata asik Wiralaga ini yang utama adalah menawarkan selain wahana spot selfie yang bisa di Wiralaga Wow ini juga oleh para pengunjung. Menawarkan yang menawarkan wahana pemancingan juga ada di asik Wiralaga Wow ini juga ada menawarkan yang menawarkan pemancingan juga ada di situ. Pengunjung lalu berdayung ada juga menggunakan perahu kayu begitu untuk pengunjung
Baik, bergayung ada apa menggunakan saja spot-spot unik perahu yang kayu instagramable untuk bisa mengabadikan momen atau foto-foto di sana? Ada apa saja spot-spot unik yang Baik, instagramable rekan untuk Ratu dan bisa Tribuners ya, mengabadikan jadi momen atau di berfoto-foto di sana? Wisata Asik Wiralaga Wow rekan ini Ratu dan memang Tribuners ya, tempatnya jadi di instagramable banget. Wisata Banyak Asik banget Wiralaga foto-foto yang Wow menjadi ini pilihan memang buat para pengunjung tempatnya instagramable seperti banget. sepeda hias, Banyak banget spot-spot foto yang lalu menjadi ada pilihan juga buat para pengunjung. cendela ya, seperti sepeda Cendela hias dengan pemandangan lalu sawah, ada juga dan juga cendela ya, buat pengunjung cendela juga bisa dengan berfoto di pemandangan sawah, perairan ya, dan juga perairan yang berada di buat pengunjung juga bisa wisata Asik berfoto Wiralaga dengan menggunakan perairan perahu ya, kayu, di perairan begitu. yang Jadi berada banyak di banget yang bisa wisata Asik Wiralaga dimanfaatkan dengan karena cukup indah ya, menggunakan dan perahu juga kayu ada begitu. gazebo Jadi banyak yang banget disediakan yang bisa oleh dimanfaatkan wisata karena Asik cukup Wiralaga indah ya. Wow ini. Jadi Dan juga ada selain gazebo gazebo yang disediakan oleh wisata foto-foto di Asik Wiralaga spot-foto Wow ini. di Jadi wisata selain juga bisa bisa bersantai tentunya sembari menikmati pemandangan foto-foto alam di spot-foto di wisata Asik Wiralaga juga bisa bersantai tentunya sembari Lalu menikmati Rangga, selain pemandangan yang bisa kita wisata Asik nikmati, Wiralaga. apakah ada hal lain yang bisa dinikmati Lalu Rangga, di lokasi selain ini? Dan pemandangan kemudian yang untuk bisa bisa kita masuk, nikmati dan menikmati apakah semua yang ada ada hal di lain yang bisa dalamnya? dinikmati di Berapa lokasi tarif yang ini? harus Dan kita kemudian untuk bayarkan, bisa lalu masuk untuk untuk jam menikmati semua yang operasionalnya ada juga di mulai dari jam dalamnya, berapa sampai berapa jam tarif berapa? yang Silakan, harus Rangga. kita bayarkan? Lalu Ya, jadi kalau untuk jam untuk operasionalnya juga masuk mulai dari di jam berapa area sampai jam wisata berapa? Asik Silakan Wiralaga Rangga. Wow ini sangat terjangkau jadi sekali kalau rekan Ratu. untuk Hanya masuk cukup di membawa uang area 5.000 wisata saja Asik kita sudah Wiralaga bisa Wow ini sangat menikmati terjangkau sekali seluruh rekan Ratu. spot Hanya foto cukup yang ada di membawa uang wisata 5.000 Asik Wiralaga. saja. Jadi Jadi spot spot foto foto ini ini gratis. menikmati seluruh 5.000 itu udah include semua spot foto yang ada di foto wisata di Asik bawah Wiralaga. Jadi spot foto ini payung, gratis. mau foto di 5.000 itu udah sepeda include hias semua dan lainnya mau itu hanya foto cukup di 5.000 bawah saja. Jadi payung, untuk mau foto di sepeda lainnya ada hias juga dan lainnya yaitu itu hanya parkir cukup 5.000 saja. cuma Jadi Rp2.000. untuk lalu penyewaan lainnya payung ada bisa juga, juga yaitu untuk penyewaan payung parkir sendiri itu cuma Rp2.000 bayar secukupnya saja. Jadi lalu memang penyewaan payung ketika bisa siang juga hari cuaca untuk panas ya, penyewaan payung jadi sendiri penyewaan bayar payung ini secukupnya bisa saja. Jadi dimanfaatkan buat pengunjung memang untuk ketika siang hari sedikit lah cuaca panas meredakan ya, rasa jadi panas di wisata penyewaan Asik payung ini Wiralaga. bisa Lalu dimanfaatkan untuk buat pengunjung yang untuk pengen banget nih sedikit lah meredakan rasa panas di wisata Asik Wiralaga. Lalu untuk pengunjung yang pengen banget nih naik kapal kayu ya, itu cukup membayar 2.000 saja rekan Ratu. Ini kan cukup murah sekali. Jadi naik pengunjung kapal ini bisa kayu nih, ya, itu cukup membayar 2.000 menikmati saja rekan Ratu. sensasi ini kan cukup murah bagaimana sekali. cara Jadi pengunjung ini bisa nih naikin kapal kayu menikmati di perairan yang ada di sensasi keliling bagaimana cara wisata Asik naikin Wiralaga kapal Wow. kayu Di lalu untuk perairan yang ada di lainnya tuh ada keliling juga pemancingan. wisata Pemancingan Asik Wiralaga Wow. bayar Lalu bayarnya untuk itu hanya lainnya tuh ada dari juga hasil mancing. mancing. Jadi Untuk dihitung per kilogramnya begitu. Bayarnya itu hanya Baik, dari lalu hasil untuk mancing. Jadi rutenya, jika dihitung ingin per kita menuju ke kilogramnya lokasi wisata ini seperti apa, kemudian akses Baik, lalu jalannya untuk apakah sudah rutenya, baik, jika atau ingin masih kita menuju ke ada lokasi beberapa hal wisata yang ini seperti wajib apa, kemudian diperhatikan akses begitu jalannya untuk apakah pengunjung sudah jika ingin menuju baik, ke atau lokasi masih ini. Silakan, ada Rangga. beberapa hal yang ya baik wajib rekan Ratu, diperhatikan mungkin begitu bisa untuk saya pengunjung sampaikan jika juga. ingin menuju ke lokasi Ini ini. saya Silakan, mengambil Rangga. jarak dari Ya, baik, rekan Bandar Ratu, Lampung ya, mungkin bisa dari saya kota sampaikan Bandar juga. Lampung. Ini Menuju saya mengambil wisata jarak Asik Wiralaga dari yang ada di Bandar Kabupaten Lampung Mesuji, ya, itu menempuh kota Bandar waktu Lampung selama 3 jam. menuju Karena wisata dari Asik Wiralaga Bandar yang ada di Lampung menuju Kabupaten Mesuji melewati itu jalan tol hingga waktu sampai selama ke 3 jam. exit tol Karena Simpang dari Pematang Bandar Lampung menuju melewati jalan tol itu membutuhkan hingga waktu sampai ke 1,5 jam. exit. Lalu dari kecamatan Simpang Pematang menuju Kecamatan Simpang Pematang itu wisata membutuhkan Asik waktu Wiralaga 1,5 yang jam. berada di Lalu dari Desa Kecamatan Wiralaga Simpang Pematang Kabupaten menuju itu menempuh waktu wisata jarak Asik Wiralaga 1,5 jam. yang Jadi berada di totalnya itu Desa sekitar Wiralaga 3 jam. Kecamatan. Menuju Kabupaten Mesuji Sebenarnya itu menempuh rekan waktu Ratu jarak dari 1,5 Kecamatan jam. Jadi Simpang Pematang totalnya itu menuju sekitar 3 wisata jam. Asik Wiralaga sebenarnya jarak rekan yang Ratu ditempuh itu tidak jauh. dari Akan Kecamatan tetapi Simpang karena Pematang menuju jalan wisata yang Asik dilalui Wiralaga itu memang jarak yang ditempuh banyak itu yang tidak rusak jauh. ya. Jadi Akan tetapi kendaraan karena memang jalan harus yang dilalui itu ekstra memang hati-hati banyak dan yang rusak harus ya. pelan-pelan Jadi gitu. Makanya ini juga kendaraan menjadi memang harus ekstra kendala sendiri hati-hati bagi dan wisatawan harus yang mau pelan-pelan berkunjung gitu. ke Makanya ini juga wisata Asik menjadi Wiralaga. karena dari pengakuan kendala pengelola sendiri bagi memang wisatawan yang mau ketika berkunjung ke wisata Asik ketika Wiralaga. pengunjung Karena dari yang pengakuan datang pengelola ke sendiri wisata memang ini mengeluhkan ketika perjalanan pengunjung yang cukup datang jauh.
Jadi sebenarnya wisata ini memang sudah diperbaiki jalannya dan mudah-mudahan yang cukup jauh. Akses jadi sebenarnya lancar. Sekarang ini memang sudah diperbaiki jalannya dan mudah-mudahan ketika akses ini sudah tidak lancar harus berpikir pulang kembali untuk yang mau ke wisata Asik Wiralaga karena jalan Wiralaga sedang diperbaiki. Harus berpikir pulang kembali untuk terima berkunjung kasih ke wisata Rangga atas Asik Wiralaga karena jalan ini. sedang Dan diperbaiki. Tribuners, Sudi Rangga juga sempat terima kasih wawancara dengan Rangga atas Putri informasi dari hari pemilik ini. dan Tribuners, Sudi Rangga juga tanya untuk Anda. Terima kasih Rangga. Putri dari pemilik dan Setia berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Kita Rangga. punya kayak persiapan masing-masing kayak persiapan yang bakal bagian depan itu kayak semua tim di sini kita punya kayak persiapan masing-masing kayak yang bakal bagian depan itu mematuhi protokol kesehatan ya tempat parkir desinfektan jelas kita di sini mematuhi protokol kesehatan dari pengeras suara juga kita himbau terus semuanya tetap menjaga kita sediain di depan dari pengeras suara juga kita ini kan dikhawatirkan juga membludak ya dari pengunjung jadi antisipasinya seperti apa sih? Ini kan dikhawatirkan juga membludak ya dari pengunjung dari antisipasinya seperti apa sih? Kalau dari kita yang pasti kita batasi gitu ya. Tapi karena kan ini juga kira kapasitasnya itu alhamdulillah sih pengunjungnya juga gitu ya. sampai tapi karena di sini sampai 1.000 orang jadi alhamdulillah sih pengunjungnya juga nggak sampai mereka nggak terlalu tempatnya juga ada yang kita spot-spot itu mereka nggak terlalu mengganggu. Jadi kalau di wisata ini itu dibuka dari jam berapa sih? Jadi kalau di wisata ini jam 8 pagi itu dibuka dari jam berapa sih? Sekitar Jam 5 sore. Dari jam 8 Jam 8 pagi sampai masih ada pengunjung nggak mungkin jam 5 sore. tergantung pengunjung. Sempet tadi juga sama ngobrol sama pengunjung kalau wisata ini emang lagi hits ya. Jadi sebenarnya wisata ini juga apa sih? Sama ngobrol sama pengunjung kalau wisata ini emang lagi hits ya. Jadi sebenarnya wisata ini wisata apa sih? Ini sebenarnya tujuan awalnya itu kalau dari kampung terdekat aja dari kampung saya Wiralaga kan gitu. Karena itu kalau dari harus kampung terdekat aja dari kata yang ada Wiralaga kan ini mereka mau berwisata jauh harus cukup waktunya itu wisata yang ada jadi keluarga saya kayak berpikir gimana caranya biar warga cukup waktu ini itu cukup lama juga kalau keluarga saya kayak berpikir gimana caranya biar warga Mesuji ini kalau mau Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada banyak informasi seputar destinasi wisata di Indonesia Tribuners. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada banyak informasi seputar destinasi wisata di Indonesia Tribuners. Tapi kita jeda sejenak ya. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai. Saya udah karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan atau mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan yang berdarah. Mungkin stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan itu ada beberapa pikiran tidak signifikan ya. Tapi kalau di Korea gitu ya, itu ada beberapa sudah bersyukur banget gitu ya. Ya kalau anak ini kita bicara yang dengan tersangka combo ya. Dengan hujan shower. Kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang dan tidak hujan combo ya. Yang biasanya terjadi hujan shower. Dimana terdapat batas berbahaya tukang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Berbahaya tukang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya, kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai. Saya udah karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan atau mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan yang berdarah. Mungkin
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Korea itu ada beberapa pikir tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa sudah bersyukur banget gitu ya, ya. Kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai hujan yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Itu bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya, kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. itu ada beberapa pikir tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa sudah bersyukur banget gitu ya, ya. Kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas bahaya itu Kang. Jadi mulai yang artinya terjadinya perlembekan. Itu bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya, kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, bukan urusan tanah diambil. dalam sebuah hadis bahwa Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. itu ada beberapa pikir tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa sudah bersyukur banget gitu ya, Ya, kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Itu bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya, kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, bukan urusan tanah diambil. dalam sebuah hadis bahwa Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan itu ada beberapa pikiran tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa bersyukur banget gitu ya, ya. Kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai hujan yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan, mulai yang artinya biasanya terjadi pada fase awal perlembekan. atau tahap Berbahaya awal. itu Kak. Jadi mulai artinya menurut terjadinya saya perlembekan. memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya kalau misalnya Amerika Serikat sekarang bukan urusan tanah diambil. Dalam sebuah hadis bahwa Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan atau mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan itu ada beberapa pikiran tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa bersyukur banget gitu ya, Ya, kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai hujan yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan, mulai yang artinya biasanya terjadi pada terjadinya fase awal perlembekan. atau tahap Berbahaya awal. itu Kak. Jadi mulai artinya menurut terjadinya saya memang perlembekan. tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya kalau misalnya Amerika Serikat sekarang bukan urusan tanah diambil. dalam sebuah hadis bahwa Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Karena gini loh, maksudnya aku nggak ngerti penangkapan Jadi atau kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya kita mengenal ditandai dengan adanya penyumbatan yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan itu ada beberapa pikiran tidak signifikan ya, tapi kalau di Korea gitu ya, stroke itu ada beberapa bersyukur banget gitu ya, Ya, kalau anak ini kita bicara yang sebagai tersangka ya, dengan hujan shower, kalau dimana terdapat batas jelas. Ini kita bicara yang sebagai hujan yang biasanya terjadi hujan shower, dimana terdapat batas jelas Berbahaya itu Kak. antara hujan dan Jadi tidak hujan, mulai yang artinya biasanya terjadi terjadinya pada fase awal perlembekan. atau tahap Berbahaya awal. itu Kak. Jadi mulai artinya menurut terjadinya saya memang perlembekan. tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Menurut saya kalau misalnya Amerika Serikat sekarang bukan urusan tanah diambil. dalam sebuah hadis bahwa Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Allah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu kalau saya sendiri di Jumit Baik, terima kasih Tribuners, Kalau Anda masih bersama saya Ratu sendiri Lihat di Jumit Travel Update. Selanjutnya, Ratu Baik, terima akan kasih, Tribuners, mengajak Anda masih untuk bersama berwisata Ratu kuliner Lihat, Tribuners, Live menjajal Travel Update. masakan Selanjutnya, yang ada Ratu di Kota akan Malang, mengajak Anda untuk lontong berwisata kikil Pak kuliner Yanto Tribuners, siap menjajal menjajal masakan masakan yang yang ada ada di di Kota Kota Malang. Malang. Lokasi ini juga lagi
kikil Pak Yanto siap memanjakan lidah dan juga perut Anda. Lokasi ini juga lagi viral di media sosial. Aduh, jadi penasaran ya seperti apa cita rasa lontong kikil Pak Yanto ini untuk mencobanya. Kita tanya. Aduh, jadi penasaran ya seperti apa cita rasa lontong kikil Pak Yanto ini. Langsung saja deh kita tanya ke yang sudah mencicipinya. Ada Silvianita dari Surya Malang. Halo, selamat malam. Baik, saya ini penasaran sekali. Kenapa lontong kikil Pak Yanto ini jadi viral di media sosial? Baik, saya ini penasaran sekali. Kenapa lontong kikil Pak Yanto ini jadi viral di media sosial, Silvi? Saya kira ini mungkin imbas dari Jogja ya, dari media sosial. Akhirnya sebulan terakhir ini ada di Kota Malang ya, dan dari media sosial akhirnya atau pecinta sebulan terakhir ini ada di Kota Malang. Rasa yang mereka lihat atau pecinta kuliner nampaknya juga kepo dengan rasa yang mereka lihat sebulan terakhir ini. Banyak sekali pengunjung yang datang untuk mencoba. Sebulan terakhir ini banyak sekali pengunjung yang datang untuk mencoba. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat lontong kikil Pak Yanto ini berbeda dengan lontong kikil yang lain? Lalu apa sih sebenarnya yang membuat lontong kikil Pak Yanto ini berbeda dengan lontong kikil yang lain? Silvi? Yang membuat berbeda mungkin dihindari orang, tapi dengan melihat visualnya nampak yang mungkin dihindari orang, tapi dengan melihat meningkatkan visualnya nampak meningkatkan akhirnya mungkin ya itu datang ke sana. Kan biasanya tuh kalau memang di sini ada lontong ya itu datang ke sana. Kan biasanya tuh kalau ada juga yang memang di sini ada lontong jeroan lengkap juga ada kikilnya. Itu yang ada juga yang menu lengkap itu ada masih jeroan lengkap juga ada kikilnya. Itu yang lalu adakah cara khusus dalam memasaknya atau mungkin cara khusus untuk menjaga cita rasanya? Lalu adakah cara khusus dalam memasaknya atau mungkin cara khusus untuk menjaga cita rasanya? Dengan Agus Sugianto, juru masak saya lontong kikil Pak Yanto di Malang, dengan bahwa Agus Sugianto juru masak jeroan-jeroan lontong kikil Pak Yanto di Malang, agar bahwa untuk selain itu dia jeroan-jeroan itu dia akan selalu membuat baru. Selain itu dia kuahnya, karena dia akan selalu komplain gitu ya, kok untuk ada rasanya dia pernah karena istilahnya pernah mencampur sisa gitu ya, kok kuah yang ada rasa dengan kuah baru. Akhirnya dia pernah mencampur sisa, selalu memberi kuah baru untuk sebelumnya dengan kuah baru. Akhirnya dia hari itu selalu memberi kuah baru. Lalu Silvi, karena kan ini warungnya sudah sangat viral begitu, ada banyak sekali orang yang karena kan ini dan mencoba makanannya. Lalu bagaimana dengan komentar pengunjung? Begitu, ada banyak sekali orang yang datang berkunjung dan mencoba makanannya. Lalu bagaimana dengan komentar pengunjung? Itu memang untuk lidah Jawa Timur itu agak beda. Komentar pengunjung itu memang untuk istilahnya dari Jogja gitu ya. Timur itu Jawa Timur, kalau dari salah satu istilahnya dari Jogja gitu ya, bacanya itu puri. Jawa Timur itu kalau dia merasa seperti dari salah satu pengunjung soto yang soto daging Madura itu dia merasa ringan gitu kan, seperti agak encer soto daging Madura serta diberi kecambah agak ringan gitu. Kalau lontong agak encer di Jawa Timur itu kan agak serta diberi kecambah. Kalau lontong kikil dari penuturan Jawa Timur itu kan juga memberikan kental dan bumbu khasnya. Jadi menurut saya mungkin penuturan taste-nya beda antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Tapi ternyata jadi menurut saya mungkin juga taste-nya beda antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Justru karena itu ya, jadi berbeda dari yang sudah ada biasanya di Jawa Timur. Baik, mungkin ini bisa Anda justru karena itu ya, jadi berbeda dari yang sudah ada biasanya di Jawa Timur. Nanti di akhir pekan mungkin ini bisa Anda coba juga Tribuners dan juga keluarga Anda. Terima kasih Silvi. Nanti di akhir pekan tentunya bisa datang bersama orang-orang tercinta dan juga keluarga Anda. Terima kasih Silvi dan juga juru masak lontong kikil Pak Yanto Agus Sugianto. Radin Swadarti dan juga juru masak lontong kikil Pak Yanto Agus Sugianto. Berikut pertanyaan untuk Anda. Sama sih Mbak ya, karena lontong kikil ini gimana Bu? Viral sih Mbak ya, karena hampir gitu. Ini sudah berapa kali? Baru kali ini, baru nyoba, ternyata ya memang kesannya gimana Bu? Kesannya berapa kali?
baru kali ini, baru nyoba kali ini sesuai dengan pesannya, viralnya juga, dan sistem manajemen pembeliannya itu sesuai dengan viralnya juga, dari pemesanan ada pembelian harus kita ngambil, dimulai dari makanannya dimulai dari pemesanan ada nomor antrian, habis itu kita ngambil. Makanannya di apa itu surat kasir di atas sana. Tadi yang dari Malang sini terus pelatihan kerja sana, proses masak-masak, caranya gimana. Tadi yang dari Malang sini terus pelatihan kerja sana, masak-masak, caranya gimana. Di sini pertama komplit itu pikir apa sih mas yang dijual di sini menunya? Lengkap menunya di sini pertama komplit yang lontong kikil itu adalah sama aja semua lengkap itu sama. Kalau ininya mas bumbu-bumbunya gitu. Kalau yang apa sih mas yang lontong kikil itu kalau bumbunya itu lengkap mas. Kalau ininya mas bumbunya gitu. Apa sih mas yang bikin sampai kalau kita itu lengkap ya lengkap ya. Kalau masaknya itu lama terus kalau yang daging kita itu ya apa ada yang itu masaknya itu langsung gitu mas. Kalau jagoan itu sekitar agak jam lebih ada yang masak khusus gitu mas. Sulawesi Utara, Tribuners tak hanya dikenal dengan pesona alamnya yang luar biasa. Sulawesi Utara, Tribuners tak hanya dikenal dengan pesona alamnya yang luar biasa. Daerah yang penduduknya dikenal dengan land of agar komitmen kerukunan ini juga terkenal karena semakin tegas, maka dibuatlah buku agar komitmen kerukunan lokasi ini merupakan lokasi tegas, maka dibuatlah buku. Selain itu juga ada monumen. Lokasi ini merupakan monumen ini berada di pusat kota Manado. Selain itu juga ada di kawasan pelabuhan Manado. Monumen ini berada di pusat kota Manado. Untuk mengetahui informasi yakni di kawasan pelabuhan Manado dan jembatan Soekarno. Seperti apa ya? Untuk mengetahui informasi sudah ada Andreas dari Tribun Manado di sana. Monumen lilin ini. Selamat malam Andreas. Dan seperti apa ya wujudnya? Sudah ada Andreas dari Tribun Manado di sana. Baik Andreas, selamat malam dijelaskan sejarah dan juga makna dari Tugu Lilin yang dibangun ini. Baik Andreas, boleh dijelaskan sejarah dan juga makna dari Tugu Lilin yang dibangun ini. Kemajuan ya bagi toleransi umat beragama yang ada di Kota Manado, sebuah kemajuan ya bagi agama mulai dari toleransi umat beragama yang ada di Kota Manado, Buddha dan masih banyak lagi macam agama mulai dari Muslim, ini merupakan sebuah makna yang tentunya sangat dan merupakan jati diri ya. Ini merupakan sebuah makna yang tentunya sangat berbagai macam merupakan jati diri ya dari etnis dan budaya dan segala macamnya berbagai macam dibuatlah berbagai etnis dan budaya dan segala macam. Salah satunya itu sehingga dibuatlah berbagai fasilitas atau berbagai monumen. Salah satunya itu yang paling menarik perhatian itu Lilin yang di mana itu ada merupakan Kanona harapan bagi masyarakat paling menarik perhatian ini merupakan Tugu Lilin di mana ini merupakan pinta harapan bagi masyarakat kota beragama dan bagi dan sejarahnya Utara dan seluruh Indonesia untuk tahun kerukunan antar umat beragama masa pemerintahan sejarahnya Manado Lilin ini didirikan yang di mana pada ciri dari pemerintahan wali kota Manado tinggi yang di mana ciri dari Tugu Lilin 50 meter memiliki tinggi 15 meter itu adalah sampai 50 meter dan 30 meter itu adalah lilingnya dan sedangkan 5 meter sisanya itu adalah api atau pelita yang ada itu adalah Tugu Lilin lilingnya dan sedangkan 5 meter sisanya itu adalah api atau pelita yang ada juga untuk Tugu Lilin ini. Nah dan itu anggarannya itu ada di kisaran 5 miliar lebih sehingga bisa sebuah itu ada monumen yang layaran 5 miliar lebih untuk sehingga menjadi citra monumen yang layak untuk dirawat dan layak untuk. Baik, lalu apa saja fasilitas yang tersedia di kawasan Tugu Lilin Kota Manado ini? Baik, lalu apa saja fasilitas yang tersedia di kawasan Tugu Lilin Kota Manado ini? Nah, untuk fasilitas-fasilitasnya sudah itu adalah sangat banyak ya, termasuk pemuka atau pelaku agama atau religius itu adalah ada di Kota Manado.
di mana telah tersedia atau pelaku-pelaku agama atau Manado Religion Center ada di mana telah tersedia tempat salah satu fasilitas yang berhubungan Manado Religion Center, dan juga ada fasilitas pendukung di antaranya ada akses masuk ke dalam dan juga ada fasilitas pendukung di antaranya Kota Manado dari akses masuk ke dalam sebuah hingga masyarakat bisa melihat, dan Kota Manado dari atas ada fasilitas pendukung lainnya seperti Monas, keindahan sekitar, ada air mancung lainnya seperti tempat selfie, keindahan sekitar, Instagramable lainnya sehingga mancung jadi tempat foto atau selfie tersantai warga di Instagramable lainnya sehingga bisa menjadi tempat foto. Baik, lalu Andreas boleh digambarkan kondisi terkini dari monumen religi tersebut. Baik, lalu Andreas boleh digambarkan kondisi terkini dari monumen religi tersebut, terlebih sekarang. Sekarang di masa pandemi ya. Silakan. Nah, iya. Atau cukup banyak daun ya atau tanaman yang sudah mati di situ dan untuk air mancur yang dulunya ada kolam di situ sudah tidak berfungsi lagi. Nah, dan perlu diketahui sedangkan dulunya sering digunakan oleh acara-acara bersamaan atau acara-acara positif seperti dilaksanakan event barongsai, cap gome, event Tionghoa, event Muslim, Kristen, berbagai macam suku dan yang utama pencenangan Manado sebagai kota yang mendapatkan adipura pada disanakan dan sehingga monumen ini bersejarah dengan prestasi yang ada di kota Manado gitu kira-kira. Baik, terima kasih Andreas atas informasinya. Bisa jadi pilihan Anda untuk berwisata. Untuk saat ini sudah dibuka ya, Andreas. Iya, sudah karena kelonggaran PPKM level 2 kan. Baik, nah itu ya Tribuners, jadi Anda bisa langsung menuju ke Gulilin ini untuk menikmati akhir pekan tentunya bersama keluarga. Terima kasih Andreas atas informasinya. Oke, bye-bye. Berikutnya Tribuners, belum lama ini pemerintah kota Singkawang meresmikan Taman Cahaya Bersambut yang berada di Jalan Firdaus, tepatnya berada di depan kantor Kota Singkawang. Beresmian tersebut sekaligus memperingati HUT Singkawang pada 17 Oktober 2021 Lalu seperti apa ya penampilan setelah dibangun dan diresmikan kembali? Sudah ada Rizky dari Tribun Pontianak yang sudah bersama kami. Halo, selamat malam Rizky. Halo Ratu, selamat malam. Baik Rizky, boleh dijelaskan bagaimana penampilan dari Taman Cahaya Madani yang sudah diresmikan ini? Baik Ratu dan jadi Taman Cahaya Madani sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya Taman Cahaya Madani hanyalah RTP atau ruang dengan sedikit fasilitas dan ornamen. Kini sudah terdapat berbagai tambahan serta mata para pengunjung. Ada skatepark serta lapangan basket yang bisa digunakan pengunjung. Kemudian ada kolam oleh ratusan ikan nila. Tanaman teratai juga menjadi daya Taman Cahaya Madani. Nah kemudian Taman Cahaya sudah ditanami pohon 17 pohon tabebuya, 10 pohon ketapang varigata, 21 pohon
suatu bencana untuk ruang terbuka hijau di Taman Cahaya Mandani. Berdasarkan informasi yang kami dapat Wali Kota Singkawang, Ibu Cuy, jumlah pohon tersebut berdasarkan arti tanggal 17 bulan 10 dan tahun 1, yaitu waktu yang bersamaan dengan 20 tahun Singkawang kemarin. Kemudian dari Kota Singkawang juga sudah memasang lampu yang sekeliling Taman Cahaya Mandani ini, sehingga dapat dikunjungi oleh masyarakat pada malam hari. Begitu, Ratu. Lalu saya ingin tahu pembangunan dari Taman Cahaya Mandani boleh dijelaskan Rizky? Baik, Ratu. Untuk Taman Cahaya Mandani kan pada ulang tahun ke-20 merupakan kerjasama antara Singkawang bersama PT melalui CSR dan Singkawang yang merupakan anak Astra International. Kami belum mendapatkan informasi terkait dikeluarkan untuk namun proses pengerjaan Cahaya Mandani hanya sekitar 60 hari saja. Dalam proses ini skate park dan lapangan pembangunan utama pada Taman Cahaya Mandani ini. Begitu, Ratu. Baik, lalu kalau dari lihat dan juga Tribuners juga bisa lihat ya, di sini ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa digunakan komunitas yang biasanya diikuti oleh anak muda ya. Ada sepak bola, kemudian futsal ya, mungkin besar kalau sepak bola, kemudian skateboard juga. Lalu bagaimana tanggapan dari warga dengan tampilan Taman Cahaya Mandani yang baru ini? Baik, kami sempat menanyakan pertanyaan kepada para pengunjung di Taman Cahaya Mandani beberapa hari. Ada beberapa orang yang kami temui kemarin. Mereka menyukai tampilan Taman Cahaya Mandani, terutama pada skatepark dan lapangan tersebut. Kemudian dari pantauan kami pada pagi hari, sore hari dan kedua fasilitas olahraga inilah yang paling ramai digunakan oleh pengunjung. Nah, hanya saja pengunjung mengharapkan adanya lahan parkir kendaraan menyimpan kendaraan karena sampai hari ini masih belum sehingga pengunjung kadang membawa masuk kendaraan Taman Cahaya Mandani ataupun meninggalkan di tepi jalan begitu. Oke. Baik, terima kasih Rizky. Mungkin nanti karena baru diresmikan ya, fasilitasnya masih belum komplit. Jadi semoga kedepannya juga lengkap lagi di Taman Cahaya Mandani. Terima kasih Rizky. Terima kasih juga Ratu. Baik, selanjutnya Tribuners di Kota Palopo, Sulawesi Selatan ada destinasi wisata bernama Kambo Highland yang menjadi primadona. Tempat ini banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Ada banyak sekali fasilitas di mulai dari kolam renang, kafe, hingga villa. Supaya lebih jelas, kita sudah tersambung dengan Arwin Ahmad, jurnalis dari Tribun Timur. Selamat malam Arwin. Selamat malam Ratu Dan. Arwin, bisa dideskripsikan seperti apa Kambo Highland di Palopo ini? Ya, terima kasih Ratu Dan. Jadi Kambo Highland ini wisata buatan yang terletak di kelurahan Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan, atau sekitar Bukit Kambo Highland ini berada di area perbukitan dengan kota Palopo, Sulawesi Selatan sendiri. Di tempat ini dibangun di tahun 2018 terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Nah, tempat ini memiliki perbedaan dari tempat wisata lainnya di Kota Palopo, khususnya Sulawesi Selatan secara umumnya, di mana menyajikan banyak macam spot, mulai dari buatan, kemudian spot alami seperti pegunungan dan suasana yang begitu Ratu.
Lalu apa saja fasilitas yang tersedia di Kambo Highland ini? Ya, di Kambo Highland ini ada fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung mulai dari kolam renang terletak di atas perbukitan, kemudian penginapan, kamar dengan bentuk selain kamar juga ada villa, kemudian ada fasilitas resto juga ada fasilitas aula bagi yang ingin kegiatan atau menggelar event begitu. Lalu untuk biaya retribusi masuk dan juga biaya penginapan jika kita ingin menginap di Kambo Highland ini boleh informasikan Arwin? Ya, bagi pengunjung yang ingin datang berkunjung ke tempat ini, biaya retribusi masuk di hari biasa atau weekday sebesar 40.000. Kemudian di hari libur atau weekend yaitu 55.000 per kepala. Kemudian untuk biaya atau sewa penginapan kamar lumbung itu 1 juta sampai 3 juta per malam. Untuk villa yaitu 1,5 juta sampai 1,8. Layanan lainnya tidak benar. Baik, kemudian saya ingin tahu untuk pengunjung yang biasa datang ke lokasi ini ya, ke Kambo Highland ini. Biasanya apakah hanya warga dari sekitar saja atau ada wisatawan luar negeri atau mancanegara begitu? Arwin? Ya, tentunya dari dalam kota pasti. Kemudian dari luar kota juga banyak kabupaten lain di Sulawesi Selatan dan tentunya dari luar Sulawesi Selatan. Juga saya informasikan tempat ini sering menjadi tempat menginap Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, maksudnya PLT Gubernur Selatan Sulaiman. Tempat ini jadi salah satu tempat favorit beliau setiap melakukan kunjungan kerja di Kota Palopo. Begitu Ratu. Oke. Baik. Terima kasih atas informasinya hari ini Arwin. Untuk Anda yang masyarakat yang berada di sekitar Kambo Highland bisa langsung mengunjungi bersama keluarga ataupun orang terkasih Tribuners ke Kambo Highland. Terima kasih. Kemudian tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Kambo Highland. Berikut pertanyaan untuk Anda. Itu kita weekday-nya 40.000, untuk weekendnya 55.000. Untuk usianya itu kita jadi nggak ada atau dewasa sama. Kalau fasilitasnya apa saja? Fasilitas di sini pertama kita open dulu atau kolam renang. Terus untuk akomodasi kita ada villa. Terus untuk view sendiri kita ada menyediakan dengan sama beberapa pembuatan. Ada restoran juga, ada kafe juga di sini. Kalau hari weekend biasanya pengunjung berapa? Kalau weekend kita biasanya sih kedatangan di 50 sampai 100 itu tergantung kalau lagi seasonnya lagi banyak kita bisa terima. Kalau pengunjungnya itu dari mana saja kira-kira? Pengunjung ini sejauh ini kita melihat pengunjung datang dari daerah-daerah lain sih saat ini dari daerah utara dari Luwu, Kabupaten Wajib biasa ada untuk masyarakat sendiri ada juga sih beberapa.
Itu tadi Tribuners sederet informasi dan rekomendasi destinasi yang bisa Anda kunjungi di akhir pekan nanti bersama orang terkasih. Tapi ingat Tribuners untuk selalu disiplin menerapkan kesehatan dan AKM yang berlaku ya. Saya Ratu Jati dari segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.